Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Salam sejahtera buat Anda semua dimanapun Anda berada. Semoga Anda selalu sehat, selalu kuat ya, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, dimanapun Anda berada teman-teman ya, dan keluarga Anda juga ya, sehat semua ya teman-teman semua. Kita coba lanjutkan materi kita. Kita akan bicara tentang data raster teman-teman ya. Kita coba yuk baca-baca lagi teorinya, apa itu data raster ya. Data raster kita coba ngolah data yang ringan ya. Kita mau jadi pada dasarnya NASA itu punya banyak data foto penginderaan jarak jauh teman-teman ya, dengan satelit ya. Jadi misalnya mereka menduga yang paling banyak ada ikan tuna di mana misalnya itu ya. Jadi mereka tuh punya satu peta satelit, tergantung jenis peta satelitnya, dan mereka bisa mengcapture satu karakteristik tertentu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya untuk menentukan banyaknya populasi ikan di suatu lokasi, misalnya tergantung dari banyaknya alga warna tertentu misalnya. Nah itu mereka tuh karakteristik warnanya seperti apa, nah itu ya. Udahlah, nggak usah dipikirin teman-teman ya, kalau bagaimana dia bisa menciptakan foto seperti itu ya gitu ya. Nah hari ini kita pokoknya mau bikin analisa raster sederhana yang pada dasarnya nanti untuk banyak kasus juga bisa kita gunakan ya. Nah teman-teman, coba teman-teman masuk ke web ini teman-teman ya, namanya URS Earth Data NASA Gov ya. Nah ini ya, yuk masuk ke sini. Ini nanti kita mau pakai juga buat pekan depan ya, buat narik data ya, narik data langsung dari QGIS ya, nanti ada pluginnya. Tapi kalau buat saat ini kita narik manual dulu ya. Coba yuk register dulu di sini ya gitu. Coba yuk register teman-teman ya, register. Coba ya, mungkin someday ini bermanfaat buat Anda teman-teman ya. Karena kalau yuk bisa ngasih data ini, sebenarnya Anda bisa masuk ngakses data kelas dunia sebenarnya ya. Ya kalau Anda membutuhkan ya. Ya coba ya, kalau buat belajar coba yuk register dulu. Nanti kalau you udah register, gampang lah ya, register ya. Yuk bisa login ya, kita login teman-teman. Nah kalau you udah bisa login seperti ini teman-teman, berarti Anda bisa mengakses data NASA teman-teman ya. Data NASA itu luar biasa teman-teman ya, luar biasa banget ya. Jadi kalau buat Anda pencinta peta satelit ya, Anda harus masuk sini teman-teman ya. Nah nanti dari sini teman-teman coba cari kata kunci ini teman-teman, NASA Population Download. Nah ini kalau you klik ya, itu klik. Nah itu ini ada kata-kata gini teman-teman nih, Population Density 411 Grid Population of the World. Nah ini nih ya, nih. Moga yuk tampilannya sama ya, supaya kita bisa langsung lari ke linknya gitu ya. Nih, ini linknya itu tuh. Nah, itu tuh. Nah, yuk boleh aja sih cari linknya tuh. Bisanya jadi yuk di Google nulis NASA Population Download ya. Itu ada satu peta populasi dunia yang NASA analisa 5 tahun sekali, kadang-kadang dia tuh analisa. Nah, ini pas tahun sekarang pas sebenarnya, biasanya udah ada nih tahun 2020 nih. Nah, ini ya, coba kayak kita buka dulu ya, teman-teman. Nah, ini linknya nih. SEDAC Jason Columbia Edu Data Set GPW versi 4 Population Density Revisi 11. Nah itu. Nah ini dia punya data dari tahun 2000 sampai 2005, 2010, 2015, 2020 tuh ya. Jadi kita dapat finalnya nih ya, gitu ya. Dapat finalnya ya. Nanti kita coba analisa ujung sama ujung aja deh ya. Jadi kita coba membandingkan penduduk Indonesia. You boleh teman-teman nanti pilih salah satu negara ya. Jadi kalau you nanti buat tugas ujian akhir semester, you boleh pakai project ini ya. You bandingin misalnya negara apa, ambil satu negara ya, terus you cari datanya. Jadi yang kita coba download dulu ya, karena yang download ini sedunia sebenarnya.
You lihat dari sini ya, udah ya, nih SEDAC, CSN, Columbia Edu ya. Nah ini revisi 11 ya dari sini. Nah ini ada data download ya, data download. You bolehlah baca dulu sebenarnya apa sih datanya ini ya, data download ya. Ingat teman-teman, data raster ini data gambar teman-teman ya, bener-bener gambar ya. Jadi nah dari sini kita download dikit. Nah ini kita klik ini single layer aja teman-teman ya, single layer. Nah ini single layer, terus formatnya apa, geotiff teman-teman ya, yang gambar ya, resolusinya apa. Nah ini teman-teman, semakin resolusinya semakin kecil, ini biasanya gede banget ya, gede banget. 1 kilo memang paling enak pakai 1 kilo sih kalau you memang riset beneran 1 kilo. Cuma masalahnya kalau ini 1 kilo ya, ini 1 kilo kita udah gini, kita pakai 2,5 kilo. Udah ini ya, Bapak takut ada yang salah ngeklik nih ya. Ini kita pakai yang ini aja yang 5 kilo ya. Pak saya mau pakai 1 kilo ya, terserah kamu lah ya gitu kan ya, asal komputer kamu kuat aja ya, karena data 1 kilo ini bisa setengah giga nih ya. Kita mau pakai yang kecil aja sih ya. Kalau buat penelitian beneran pakai ini sebenarnya nih yang 1 kilo ya. Kita pakai yang 2,5 menit ya, 5 kilo. Jadi dia tuh perkiraan 25 km persegi sih, 5 kali 5 ya gitu. Yuk bagusnya sih ini kalau buat penelitian 1 kali 1, cuma datanya gede, bisa nyampe setengah giga gitu kan ya. Nah ini kita pakai ini aja yang kecil aja nih, yang 5 kilo ya. Nah ya, lihat nih 2,5 menit ya. Kalau you pakai yang 1 menit, yang 30 second sorry ya, 1 kilometer, nah itu you tanggung jawab sendiri itu ya. Nah ini kita mau pakai data tahun 2000. Nah you lihat nih 22 mega nih. Nah you kalau pakai yang 1 kilo, wah ini lihat aja sendiri ya gitu kan ya. Nah kita pakai yang ujung, nah itu ya, berarti kita bakal ngedownload 44 mega. Ini cukup kecil lah ya buat kita semua ya. Kalau you pakai 1 kilo monggo ya, tapi siap-siap tuh, siapin komputer bagus ya, itu datanya gede tuh ya. Jadi bapak nggak mau pokoknya kalau you ini saya yakin buat komputer kamu yang minimalis lah 4 gigaan gitu ya, udah bisa sih, udah bisa, nggak masalah. Tapi kalau you misalnya yakin bahwa komputer you tenaganya kuat gitu kan, VGA gede gitu kan, Pak saya punya laptop gamers nih 16 giga, oh monggo, you mau pakai 1 kilo nggak ada masalah. Tapi kalau buat safety-nya mending pakai inilah, namanya juga buat belajar dulu ya teman-teman ya. Nah ini 44 mega nih teman-teman ya. Nah sebelumnya kita bikin folder dulu teman-teman, bikin folder di mana ya. Nah, ini coba yuk bikin folder dulu teman-teman ya. Ini kan yuk udah punya folder yang lama ya, atau di folder you yang lama juga nggak masalah ya. Folder you yang lama tuh kan namanya apa sih? Nah ini kan folder Anda ya, kita folder Anda aja deh. Nah ini folder ini nih, kita bikin folder baru nih teman-teman ya. Ini kan folder lama Anda ya, Petajis Ganjil 2020. Nah yuk kita bikin folder baru deh. Nah ini folder baru teman-teman ya, namanya itu Petajis Ganjil 2020 analisa raster populasi negara. Nah itu negaranya nanti negara apa. Nah ini apa, terserah kamu tuh negaranya ya, negaranya terserah Anda apa ya. Oke, jadi nanti sebenarnya ini ada ujungnya nih, negara apa misalnya, negara Indonesia. Nah itu ya, berarti you nanti bisa misalnya India tuh, itu datanya kan keren tuh India tuh ya, China. Ah itu ya, ini keren-keren nih, negara-negara gede itu ya. Kalau you mau negara-negara Australia, itu US, nah itu ya yang negara gede lah. Tapi terserah negara apa ya, tapi yang penduduknya gede-gede sih enaknya ya, supaya kelihatan banget perbedaan datanya gitu ya. Nah, jadi misalnya kita Indonesia lah buat sampel ya. Nanti kalau you mau jadi project UAS, you pakai yang negara mana gitu ya. Oke, ini foldernya udah ada ya. Nah berarti kita mau simpan sini nih ya, you terserah ya, pokoknya ini foldernya di sini ya. Tadi kita udah bikin foldernya. Oke, kita download ya teman-teman ya, 44 mega. Oke, nah ini kelihatan ya, yang ini nih. Nah ini mau kita download ya. Nah ini teman-teman, ini di yang ini ya, ini yang tahun 2000 dulu ya. Ini klik kanan aja di sini atau diklik ya, save link as itu. Nah kita simpan di folder ini. Gitu. Nah jadi
Ya tuh ya, udah kesimpan ya. Ini udah mulai download. Semoga internet Bapak oke. Sekarang kecepatannya, aduh, lagi siang-siang mah ampun. Ya lumayan lah ya. Lagi kurang bagus nih ya, bes lah. Yang penting jalan deh. 1 menit ya. Kemudian, nah yang ini ya, yang kedua ya. Nah ini yang kedua. Ini klik kanan teman-teman. Nah itu, ini belum beres masalahnya. Aduh, kalau pagi sih ini 4G nih. Ya wes lah. Ntar teman-teman ya, kayaknya kita nunggu ini beres dulu sampai selesai. Oke teman-teman, jadi ini kita tunggu sampai selesai dulu ya. Untung 21 mega. Biasanya kalau pagi-pagi dia bisa ini XL nih. Ya wes lah, mungkin lagi penuh jaringan teman-teman. Siang nih masalahnya. Oke, ntar teman-teman, ini nunggu selesai ya. Ayo, aduh, tambah lambat nih, harus ganti jaringan. Ntar teman-teman, bisa dari US-nya sono gitu kan. Oke, dikit lagi, ayo, dikit lagi, supaya tambah kecil aja. Oke. Ya, download ini bisa skip ya videonya. Ini masih ngerekam sih? Oh masih ya. Oke. Masya Allah, lambat aja. Takut dari sononya ya tadi, tapi dari tadi pagi Bapak download dari NASA sih oke-oke aja sih. Ini internet Bapak yang lagi lemot. Aduh, Masya Allah. Sip, mantap jiwa, mantap ya. Ini yang tahun 2000 ya. Sekarang kita download yang ini teman-teman ya, yang tahun 2020. Oke. Ting. Wes. Wah, kayaknya lebih mantap deh downloadnya. Oke, download. Jadi kita download bahan-bahannya dulu teman-teman ya. Kita download bahan-bahannya dulu ya teman-teman, karena kita butuh 3 bahan ya. 1 peta satelit populasi ya. Ini ya yang kita baru download. Nah kemudian yang ini tahun 2000, yang satu lagi tahun 2020 ya. Jadi NASA itu punya satu algoritma yang bisa ngitung jumlah orang teman-teman ya. Bagaimana bentuk algoritmanya, wah itu walau alam bisawablah teman-temannya, itu keren banget sebenarnya mereka tuh gitu. Tanpa nanya ke negaranya, mereka tahu penduduk negara ini sekian. Nah itu teman-teman ya, sebenarnya penginderaan jarak jauh itu ya, remote sensing itu sebenarnya luar biasa teknologinya ya. Kita punya satu lembaga namanya LAPAN juga kerjaannya seperti itu. Manfaatnya banyak teman-teman, manfaatnya banyak ya. Jadi misalnya buat banyak hal sebenarnya ya, buat teknologi banyak hal lah, buat kesehatan ya, buat pokoknya buat segala lah ya, buat keamanan ya, macam-macam fungsinya itu ya. Buat penentuan misalnya kapal yang tidak salah kapal ya, tadi kan ceritanya kayak penelitian di luar itu ya, bisa sih buat analisa sesuatu yang bergerak ya. Jadi misalnya ada kapal laut dari negara lain misalnya masuk ke perairan kita dan nangkep ikan. Nah itu tuh ya, nangkep ikan secara ilegal. Nah ya, sebenarnya kita bisa melakukan dengan penginderaan jarak jauh ya. You bayangin aja efisiennya kalau pakai satelit seperti ini teman-teman ya. Penginderaan jarak jauh tuh luar biasa. Coba kalau misalnya kita mau ngejar nelayan ilegal dari negara lain dengan harus ngejar secara fisik ya, itu repot teman-teman ya. Makanya kunci sukses suatu negara itu punya satelit lengkap sebenarnya ya, harusnya tuh ya. Itu kalau negara-negara maju mah satelitnya udah segudang mereka ya, ada ratusan di atas sana mereka punya gitu ya.
banyak hal teman-teman ya. Beberapa negara maju mereka share sebenarnya ya. Seperti misalnya foto satelit hotspot kebakaran itu tiap hari ada tuh sebenarnya tuh ya, bisa kita akses tuh. Nanti kalau ada waktu ya, banyak hal teman-teman ya. Jadi memang tugas ini oke teman-teman ya, ini udah selesai ya, kita udah punya 2 data ya. Ini dalam bentuk zip teman-teman ya. Nanti kalau kita open ya, kita open tuh. Nah ini file gambar kan teman-teman nih, TIFF ya. Nah itu, jadi you ekstrak aja nggak apa-apa ya, ekstrak ya, diekstrak teman-teman nih, ekstrak, mau diekstrak boleh. Nah ini ekstrak ya. Nah itu, yang ini ekstrak juga, nah, ekstrak ya. Nah ini teman-teman file gambar, kan Anda tahu ya, TIFF itu file gambar teman-teman ya, file gambar ya, TIFF nih. Ini file gambar, lu buka pakai Photoshop juga bisa ya gitu. Nah ini file gambar, ini mau kita mainkan file TIFF ini nih teman-teman ya. Ini ada readme-nya ya. Nah itu kita kumpulin di sini aja ya, nggak apa-apa ya. Terus kita butuh peta country. You nulis kayak gini aja teman-teman nih, country SHP ya, country SHP. Biasanya bapak pakai yang ini nih. Nah ini nih, World Save File SHP Geografia. Nah ini nih, tapi Queen ya, sebenarnya banyak lah ya, banyak yang nyediain sebenarnya ya. Nah ini kalau diklik kanan, nah ini ya, nah itu webnya ini nih. Tapi Queen SIG apalah itu pokoknya ya, free dia bilang gitu ya. Nah di situ banyak. Nah kita butuh ini teman-teman nih, World Countries. Ya. Nah ini tinggal di download aja teman-teman ya, klik. Nah gitu. Udah simpen sini aja nih, yang tadi kan. Nah, udah save gitu kan. Nah you kan belum pernah tuh punya peta vektor. Ini peta vektor. Yang ini raster ya. Yang ini raster ya. Nah ini udah download ya. Ini ekstrak aja, nanti dia jadi folder juga kok. Ekstrak. Ekstraknya di sini ya. Atau jadi riuh di dia mah. Ya udahlah, kagok ya teman-teman ya. Ini teman-teman ya, Anda kan tahu kalau yang namanya SAP ini satu paket ya. Nah ini ya, udahlah di sini aja kita ngobrol bareng-bareng. Salah, harusnya kita folderin teman-teman ya. Jadi ini intinya ya sama SAP ini nih teman-teman ya. Kita kumpulin lah di sini lah, nggak apa-apalah ya. Supaya kelihatan semua. Tapi intinya ini, nah dan ini ya satu paket ya. Nah ini sebagai ini file SAP-nya ya. Oke. Dah, bahannya udah ada semua. Nah, kita balik ke sini ke QGIS teman-teman. Nah, file raster itu teman-teman, kalau you kan terbiasa dengan add ya, add vector. Nah, sekarang you add raster teman-teman ya. You add vector, add raster. Nah, ini raster itu kan bitmap nih ya, bitmap. Karena dia tuh kayak file gambar kamu, sama aja. Ini kayak analisa gambar, cuma petanya peta satelit yang kita gambar ya, bener-bener real satelit ya gitu ya, dengan ini ya, gitu raster. Nah ini teman-teman ya, nanti ini raster dataset ya namanya ya. Kan kita biasanya vektor ya, ini raster nih ya. Nah kita coba turunin filenya tadi di sini ya. Coba open. Nah ini filenya teman-teman, jangan lupa loh, file gambar ya, TIFF ya. Jadi raster itu banyak jenisnya teman-teman. Oh banyak banget raster itu ya. Pokoknya rata-rata file gambar, file yang kamu kenal ya. Kalau di tukang-tukang setting tuh, mereka biasanya pakai TIFF ya, karena TIFF itu tanpa kompresi ya, tanpa kompresi. Nah ini kita tahun 2000 ya, tahun 2000 satu-satu lah ya. Sebenarnya barang-barang bisa ya, tahun 2000 TIFF ya. Ingat yang TIFF ya, nih yang TIFF-nya ya udah diekstrak. Open, tar, add, kita lihat hasilnya. Nah, ya ini yang tahun 2000 ya, coba lihat tahun 2000 ya, tahun 2000. Nah ini kita coba, ini yuk kan lihat tahun 2000 ya. Nah ini coba yuk rename aja lah supaya rename. Nah itu kita kasih nama
populasi dunia tahun 2000. Itu. Oke teman-teman, sip ya. Ini populasi dunia teman-teman tahun 2000 ya. Sekarang kita coba turunin lagi yang tadi. Ini raster nih, bisa pakai ini juga teman, add raster. Kalau tadi kan dari sini ya. Ini kan cara cepetnya. Sebenarnya kayak kamu tarik-tarik juga bisa. You kan terbiasa tarik-tarik kan. Jadi you biasa narik-narik gitu kan. Tarik juga bisa teman-teman. Gak ada masalah sebenarnya. Jadi ini kan filenya ya. Ini nih you bisa sini tuh. Itu ya. Tarik bisa. Ya tarik gitu kan. Yang tipsnya jangan lupa nih. You kan terbiasa turak-tarik gitu kan. Itu boleh tarik gitu. Nah, ini kan yang tahun 2020 kan. Nah, makanya jangan salah nih 2020 nih. 2020. Nah, kita kasih nama populasi dunia tahun 2020. Pak, katanya hitam. Emang hitam, nanti kita analisa teman-teman ya. Nah, udah ini kita taikin lagi satu yang vektor. Kita kan punya vektornya tadi kan, yang country itu ya, yang country ya. Ini vektor nih, karena vektor country itu vektor. Dataset. Nah, ini dia vektor nih ya. Jangan lupa nih vektor ya. Vektor. Nah, mana SAP-nya teman-teman? Nah, ini ya SAP ya. SAP ya. SAP teman-teman. Jangan lupa kalau yang SAP ini data vektor. Data vektor seperti Anda tahu. Nah, kita turun bagian bawah lah. Nah, itu ya. Nah, ini kalau kita matiin dulu ya, matiin. Nah, ini vektor nih, ya vektor. Ini banyak nama negara nih. Yuk kalau vektor kan yuk tahu sendiri, ada datanya kan. Nah, ini nih. Yuk kan sering ngurus data kayak ginian nih ya. Gitu. Ini ada nama negaranya nih. Ya, jadi nanti kalau jadi ini ada nama negara, udah ada batas negaranya gitu kan. Udah ada batas negaranya. Jadi kalau kita klik ini udah pasti Indonesia nih. Klik. Nah, itu. Indonesia gitu kan. Kalau klik ini itu Rusia, ini Brazil. Nah, itu udah ada namanya teman-teman. Sip lah ya, aman lah ya. Berarti pakai ini lagi pen map. Nah, itu ya. Oke, kita lakukan operasi data teman-teman. Apa yang kita simpen dulu nih. Ini masih untitled project. Kita simpan teman-teman projectnya ya. Kita simpen di sini ya. Tadi ya di folder ini bareng-bareng ya. Kasih nama barang aja kayak gitu tuh ya. Peta GIS ganjil 2020 RAE analisa raster populasi negara Indonesia. Nah, itu ya. Nanti yuk ganti negara apa kalau yuk mau pakai project ini jadi tugas UAS ya. Karena ini nggak mungkin di online kan teman-teman. Bukan nggak mungkin di online kan, masalahnya space yang di Kis Cloud itu kalau buat vektor cukup, tapi kalau buat raster itu biasanya gede-gede ya gitu kan. Kecil kalau you milih negara kecil ya. You kan tadi lihat file dasarnya aja udah berapa tadi? 50 mega ya. Sedangkan you kan di Kis Cloud hanya punya 50 mega tuh ya. Jadi kalau you upload ke Kis Cloud stuck lah ya, you punya itu. Kecuali kalau you pilih negara kecil ya, negara kecil. Oke. Jadi kalau nanti buat UAS ini hanya laporan doang ya, nanti yang dikumpulkan ya. Oke, bagaimana cara menganalisanya? Oke, kita pilih negaranya dulu teman-teman. Kan Anda tahu ya kalau ini country ini ya, kita pilih, kita filter dulu nih ya, filter. Nah, ini pilih klik country. Nah, klik 2 kali tak. Nah, itu kan sama dengan siapa? Nah, supaya gampang ini country masih biru ya. You klik all seperti biasa. You kan pernah ya dulu. Nah, you carilah negara you mau. Nah, kan kalau Bapak kan sampelnya negara kita tercinta lah, Indonesia ya. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini klik 2 kali tuk. Nah, ini udah lengkap ya. Nah, ini testing dulu. Nah, dapat 1 rekod tuh. Bener kan? Udah, kita oke. Ini dapat Indonesia. Kita gedein ya. Nah, klik inilah ya, zoom full atau you klik kanan, zoom to layer. Nah, berarti kita udah punya istilahnya teman-teman buat ngatingnya berdasarkan ini. Ngekatnya itu teman-teman ya.
peta ini kan gede banget teman-teman. Oh, jadi kalau aslinya kan gede banget tuh, sedunia masalahnya ya. Nah, kita pengennya hanya segede kita mau aja, gitu. Kita potongnya ini, ya gitu. Kita mau motong raster, teman-teman. Kita motong peta raster. Ini nanti berguna juga buat pekan depan, teman-teman ya. Jadi kalau kita nanti buat analisa 3 dimensi tuh, pada ketiga nanti kita butuh teknik ini juga sebenarnya ya. Jadi teman-teman, Bapak ulang lagi bahwa asalnya peta ini yang tahun 2020 ya. Nah, ini kan sedunia nih. Tuh, sedunia nih. Ini data sedunia, teman-teman. Kalau saya tidak akan menganalisa sedunia, kita mau menganalisa Indonesia aja lah. Yuk, carilah negara-negara gede ya. Rusia lah, India lah, China, US, Kanada ya. Yang penduduknya besar-besar lah. Nanti supaya agak beragam. Atau, Pak, saya pengen beberapa negara. Ya boleh, beberapa negara yuk boleh. Ya, boleh gitu kan. Misalnya Afrika nih, gitu. Monggo aja lah pokoknya ya. Oke, jadi kita mau cutting cuma mau nyari Indonesia aja. Nah, gimana cara nge-cutnya? Nah, kita butuh Indonesia dulu. Ini kan kita udah nge-cut Indonesia. Nah, jadi nggak ada peta lain. Nah, ini kita mau cut. Nah, ya. Nah, ini asalnya populasi dunia, nanti jadi populasi Indonesia. Nah, jadi kita mau cut hanya pulau-pulau Indonesia ini. Nah, bahannya apa? Nah, ini bahannya. Nah, jadi bahan cutnya ini, si vektor ini ya, gitu ya. Oke, kita satu-satu ngekat yang ini dulu teman-teman ya, gitu. Oke, kita butuh tool buat motong teman-teman. Nah, ini you klik raster ya, nanti ada yang namanya tools. Nah, ini nih, clip raster by mesh teman-teman. Nah, mesh ini istilahnya yang tadi tuh, meshnya itu si vektornya Indonesia yang tadi ya, gitu. Kecuali by extend ya, bisa sih by extend. Kalau by extend nanti yang lainnya dapat tuh, jadi kayak negara Malaysia. Kalau by extend mah ini nih extend nih. Nah, nanti akhirnya ini ke bawah juga nih, apa, Malaysia, atasnya Australia, bawahnya apa tuh, bawahnya Filipina ya, Filipina, belum lagi yang ini ke bawah. Jadi kita mau ngekat aja Indonesia berdasarkan peta ini nih ya, gitu. Jadi ngekatnya tuh pas teman-teman. Nah, oke, kita urusan nama ini dulu ya. Yang ini dulu nih, yang tahun 2020 nih. Jadi, you butuh tools yang namanya Clip Raster by Mesh Layer. Moga udah ada, biasanya udah default teman-teman ya, udah ada di tempat kamu ya. Yang ini tuh biasanya ya, Clip Raster by Mesh Layer. Ini diklik. Nah, gini kan? Nih, input layernya ini tahun 2020 yang jadi masnya si world country, tapi kan tadi udah kita filter Indonesia ya, gitu. Udah, jangan usah dipikir apa-apa teman-teman, kita run aja. Nah, ini nah, itu udah muncul tuh sebelah kiri tuh. Udah jadi tuh ya. Biasa kalau error kelihatan ya, error gitu ya. Nah, jadi teman-teman, nih yang ini, yang di atas ini hanya Indonesia. Jadi kalau ini matiin ya, itu Indonesia aja tuh. Indonesia aja deh. Oke, sip ya. Ya, sip ya. Jangan lupa loh, ini masih temporer teman-teman. Coba lihat tuh. Ya, dia masih temporer, harus di save dulu. Ya, makanya dari sini, ini tahun berapa tadi? 2020 ya. Nah, jangan lupa nih, ini harus save as dulu. Klik kanan, export, save as. Nah, gitu ya. Ini geotiff jelas ya. Nah, yuk simpen ke tadi folder yuk. Tadi foldernya. Foldernya di mana? Peta-peta. Ini ya. Nah, kita kasih nama data raster populasi Indonesia tahun 2020. Nah, ini ya. Ini nanti tak copy aja supaya gampang. Nah, ini ya. Nah, ini teman-teman. Nah, ini. Nah, itu. Aduh, lupa. Dia suka lupa kalau di copy. Bentar ya teman-teman ya, ini kesalahan ada di laptop bapak, sebentar dulu, butuh waktu dia. Deh.
seru-serunya, nggak asik nih. Alhamdulillah, cancel dulu ah. Mungkin kaget aja. Tar dulu. Bentar, ini Bapak tuh ada, kalau di Linux dia punya bug kalau di copy suka asik. Udah balik lagi sini ya. Lupa tadi copy masalahnya. Dah, ini nih ya. Ini kan udah muncul gini kan. Ini masih temporal lah teman-teman tuh. Mana ya? Astagfirullah. Ya. Mati ya. Coba nyalain lagi teman-teman ya teman-teman ya. Moga nggak hilang. Kayaknya hilang deh. Ya, beginilah. Super luar biasa. Nah, teman-teman ya, semoga Anda diberikan banyak kesabaran teman-teman ya. Oke, tahan dulu. Coba monitor. Oke, memori masih banyak. Ntar teman-teman. Ini alhamdulillah kita udah simpen tadi ya. Insya Allah. Tadi nggak kesimpan tuh ya. Nggak apa-apa, kita balik lagi ceritanya nih. Jadi tadi itu kita mau cut. Ini kalau kita balik lagi ke cerita awal nih ya. Berarti kita mau filter dulu nih. Filter country, klik 2 kali, klik sama dengan, udah sama dengan ya. Ini udah biru country, kita klik all, cari Indonesia. Mana Indonesia? Ini. Klik 2 kali, klik. Nah, ini udah query-nya udah dapet ya. Kita testing, dapat 1 tuh. Oke. Ini kita klik kanan, zoom to layer. Nah, ini udah. Nah, ini yang jadi contekannya teman-teman ya. Nah, ini kan tadi populasinya ini. Yang ini masih dunia teman-teman ya, tuh masih dunia. Kita mau potong hanya Indonesia ya gitu kan. Jadi cara motongnya kita butuh tools yang namanya extraction. Nah, ini clip raster by mesh layer. Nah, ini diklik. Nah, ini udah begini ya teman-teman ya. Nah, kita coba run ya. Jadi input layernya yang sedunia. Nah, terus nanti dipotong pakai Indonesia tadi ya. Kita udah filter ya. Klik. Alhamdulillah, close. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini masih temporer nih teman-teman, belum jadi file nih, makanya kita mau simpen. Tadi gagal. Sekarang semoga sukses. Klik kanan, export, save as. Nah, ini ada bug di Linux nih. Kadang-kadang suka bikin nervous. Oke. Mana ya? Mana folder? Nah, ini foldernya ya. Kita simpan sini teman-teman. Data raster populasi Indonesia tahun 2020 ya. Ini tadi kan yang dipotong yang 2020. Udah, save aja. Save. Dah, nggak usah pikirin sisanya teman-teman. Pokoknya ini geotiff ya, raw data, oke aja. Ini add save to file to map. Jadi tadi kita udah dapat petanya. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini yang tahun 2000, yang tadi yang ini ya. Oke, yang ini kita bisa hapus nih. Ini kan temporer ya. Oke, sabar dulu. Nah, kita save dulu Tuh. Yang ini temporer kan, ini kita hapus temporer ya. Remove. Nah, oke. Nah, ini namanya kepanjangan sebenarnya. Nah, ini Indonesia doang nih. Kita kasih nama sederhana lah. Ini kata data rasternya kita coba rename lah ya. Jadi cuma populasi lah gitu ya. Gitu. Nah, ini teman-teman, ini Indonesia yang tahun 2020 ya. Tahun 2020. Nah, sekarang yang ini kita mau motong yang ini nih. Nah, ini yang tahun 2000
ya, yang tahun 2000 teman-teman ya, yang tahun 2000 ya. Nah, yang tahun 2000 ini kita mau potong ya, mau potong. Ini kan masih dunia tuh. Nah, itu ya. Masih dunia, teman-teman ya. Itu masih dunia, kita mau potong hanya Indonesia nih. Nah, ini Indonesia udah ada ya di belakangnya yang tadi ya. Ini Indonesia udah dapat ya, hanya Indonesia ya. Kita filter. Nah, kita mau potong yang ini nih. Nah, yang tahun 2000 nih ya, tahun 2000. Yang 2020 kan udah dapat. Nah, ini kita tadi ya raster lagi. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, klik raster by mass layer. Nah, dia udah otomatis tuh populasi dunia tahun 2000. Yang jadi mass layernya Indonesia kan tadi ya. Gitu. Run. Nah, hati-hati teman-teman, data kayak gini masih sama-sama hitam. Kalau belum dianalisa ya. Oke, close. Nah, ini teman-teman jangan lupa loh, ini yang tahun 2000 loh ya. Tapi kita udah punya yang 2020 nya ya. Ini klik kanan, export, save as. Oke. Pop, ini namanya apa sih? Langsung ini ya. Ini nggak usah diganti-ganti, udah biarin klik ini. Nah, gitu. Kita kasih nama data raster populasi Indonesia tahun 2000. Wah, gitu. Ini different banget nantinya teman-teman ya. Different banget nantinya. Oke, ini yang 2020 udah ada ya, dengan 2000 save ya. Nah, gitu. Oke, nanti add save file to map, nanti dia otomatis muncul di situ. Oke, sip ya, muncul ya. Nah, ini yang temporernya nanti kita bisa hapus. Bentar dulu, tunggu sabar. Nah, yang ini yang temporernya kita, ini kan temporer ya teman-teman tuh. Tuh temporer ini kita bisa hapus, remove. Oke, save dulu ah. Nah, ini kata data rasanya kita rename ya teman-teman supaya lebih singkat lah ya. Legend itu baiknya jangan panjang-panjang teman-teman, cukupnya gitu. Nah, ini teman-teman kita tarik ke atas ya. Gitu. Ini datanya udah ngumpul nih ya, data dasar nih. Ini jadi ini kan, nah ini kita bikin grup dah ya, grup ya. Ini populasi dunia. Nah, itu yang populasi dunia geserin lah ke dunia ya. Nah, supaya rapi lah ya, Anda kan tahu ya bikin grup ya. Nah, terus populasi Indonesia. Nah, ini itu namanya di kepanjangan juga ya. Nah, gitu. Yang ini kita tarik sini. Nah, kita tarik bawah lagi. Kita coba settingin yang ini di atasnya, ini turun ke bawah teman-teman. Nah, ini kita kasih nama peta dasar lah ya. Peta dasar. Nah, udah peta dasar aja lah. Nah, ini simpan sini. Dah, nah, kan mulai rapi ya teman-teman ya. Yang ini harusnya wes lah, ini di atas ya. Nah, oke. Nah, kemudian kita nggak akan analisa yang dunia teman-teman, kita mau analisa yang ini aja, yang Indonesia ya. Yang dunia mah kamu nanti bisa analisa sendiri lah ya, tapi caranya sama. Nah, kita bikin folder lagi teman-teman. Nantilah foldernya. Nah, yang dunia udah biarin aja ya. Kita mau lihat yang Indonesia. Nah, ini Indonesia teman-teman ya. Ini yang Indonesia. Kita coba analisa teman-teman ya. Kita coba analisa sebenarnya sih apa yang mau kita cari teman-teman. Sebenarnya kita mau nyari perbedaan teman-teman ya, nyari perbedaan. Yuk lihat nggak ini pixel-pixel kan. Nah, tuh ya. Ini ketika coba yang ini klik juga, yang tahun 2000. Kamu lihat kalau ini kita matiin, nah ada perbedaan kan. Nah, berarti ketika warnanya berbeda, berarti ada perubahan data di situ teman-teman ya. Gitu, ada perubahan data sebenarnya ya. Jadi kalau kita klik teman-teman ya, kita klik nih pakai ini nih ya. Nah, ini yang ini ya. Yang ini kita klik. Nah, contoh yang ini nih. Nah, yang ini klik ya. Ini salah satu pixelnya, kamu lihat kan yang warna satu kotak aja, satu kotak tuh. Nah, satu kotak ya. Nah, itu dia berbeda data teman-teman ya.
Jadi contoh nih, ini kan ada 1 pixel nih, ini nggak tahu daerah mana gitu ya, ini 1 pixel nih ya. Ini kalau kita klik, nah itu ya, ini jangan lupa ini top down ya, mode top down, ini ya tree nih, jangan lupa nih mode top down tuh supaya bisa lihat semua teman-teman. Jadi bisa lihat data semua layer lah gitu ya, data semua layer. Nah yang paling penting kan ini ya teman-teman, ini bapak klik yang ini nih, klik, nah ini ya, nah kita lihat, nah berarti di tahun 2020 dulunya ini daerah nih ya, ini jumlah penduduknya perkiraan NASA itu sekitar 11.000 orang perkiraan NASA nih, satu kotak ini nih ya, 1 pixel ini kan pixel ya, picture element lah ya. Anda belajar lah di mata kuliah lainnya pixel ya. Nah ini ketika tahun 2020 dia berubah ya, jadi 18, wah meningkatnya kan tajam ya, tajam banget nih. Nah ini kayaknya daerah Jawa kalau nggak salah, biasa suka gini daerah Jawa tuh ya, peningkatannya tajam banget teman-teman. Nah itu teman-teman. Nah bagaimana si NASA bisa punya ini lihat nih tahun 2000, 2020, nah itu udah beda warna ya, tahun 2020, nah itu ya gitu. Jadi band yang ini tuh dia 1 pixelnya datanya beda. Nah yang ini misalnya, sorry ini mah ini ya koordinatnya. Nah ini, nah yang pixel ini teman-teman, ini nggak tahu daerah mana lah ya. Jadi kalau pengen tahu daerahnya berarti you harus pakai ini, misalnya ini kalau you mau pengen lebih detail ya, you pakai tools ini yang kita punya ya, biasa yang Anda pakai OpenStreet misalnya nih. Nah ini kalau you mau pakai OpenStreet ya, jadi you pastikan dulu ya OpenStreet. Nah itu oh itu si kelangkangnya masih ada tuh kelangkang. Nah ini OpenStreet nih teman-teman ya. Nah sebenarnya yang namanya contoh lah kota Bandung ya, kota Bandung ini biasanya penduduknya dari tahun ke tahun. Nah ini kota Bandung nih ya. Coba kita lihat tahun 2000. Nah itu ya, nah, you lihat nggak? Nah, memang 1 pixel itu teman-teman, karena tadi kita 5 km ya, nih lihat nih. Lihat yang putih ini. Nah, ini 1 pixel nih, karena data kita ngambilnya 5 km. Kalau you pengen detail 1 km tuh, cuma datanya gede banget asli tuh ya. Nah ini 1 pixel ini mungkin beberapa kecamatan lah, gitu kan. Nah itu ya, jadi kalau kita lihatin lagi, nah itu ini nih 1 pixel ya. Nah ini kalau kita lihat daerah mana, ya mungkin daerah, nah ini 1 pixel ya teman-teman ya, nih 1 pixel nih, 1 kotak ini nih. Nah itu kalau kita lihat berarti gede banget 1 pixel tuh ya. Kalau 1 pixel tuh mungkin 1 kotak ini nih. Nah itu mungkin itu bisa menyangkut 1 kecamatan kali ya, 1 kecamatan. Makanya kalau you pengen data yang lebih detail, you ambil yang 1 kilometer, karena dia tuh 5 km persegi. Nah jadi ini tuh 5 kali 5, berarti 25 km persegi. Jadi ini ke sini 5 kilo, ke bawah 5 kilo, berarti 5 kali 5 25 km persegi. Gede banget sebenarnya ya. Tapi NASA itu dia bisa memprediksi berapa sih jumlah penduduk di daerah area ini ya. Bagaimana ngolahnya ya, lain kali lah ceritanya teman-teman ya. Kita ngurus datanya aja dulu ya gitu. Jadi kalau kita klik daerah sini nih teman-teman, kan tadi Anda tahu kan daerahnya kan udah lihat ya. Nih kita lihat nih, tuh daerahnya ini berarti kan satu area ini nih. Nah itu NASA itu bisa memperkirakan berapa penduduk ada yang di area ini. Bagaimana caranya? Itu bagian daripada mata kuliah yang lebih tinggi lagi lah teman-teman. Nah ini kalau kita klik nih pakai ini ya, tool ini ya, ini nyala nih, ini nyala ya, gitu. Ini nyala nggak apa-apa juga sih, nggak. Ini kalau diklik nah itu ya. Nah ini kita bisa lihat ya, berarti di area barusan dulu tahun 2000 penduduknya masih 18.000. Ketika tahun 2020 1 pixel ini ya, satu area yang tadi mungkin beberapa kecamatan yang tadi kita lihat ya, itu penduduknya 23.000, kan loncat ya, banyak nih, lumayan lah naiknya. Oke.
Jadi kita tuh analisa per pixel teman-teman ya, analisa per pixel gitu ya. Jadi nih, ini kayaknya daerah rumah bapak ya. Iya nih, daerah ini nih. Kotak ini daerah rumah bapak nih. Kecamatan apa gitu ya. Ya dia kan nggak pakai kecamatan. Jadi yang namanya ini kan data raster sih ya. Data raster itu ya berdasarkan penelitian foto satelitnya teman-teman ya. Jadi nah ini nih, ini daerah bapak nih teman-teman ya. Jadi kalau kita matiin, nah ini daerah ini nih, 5x5 25 km, daerah Melong, Cigonewa, Cigonewa, ini sekotak ini nih. Nah itu kalau kita klik ya, nih si pixel ini, nah itu kita bisa lihat bahwa populasi tahun 2000 tuh diperkirakan oleh NASA dia 10.000 orang satu pixel ini. Ketika tahun 2020 14.000 ya, naik 50% teman-teman, kurang 44%-an kali ya, gitu ya. Nah itu ya 40% lebih lah ya, sampai 44%. Jadi selama 20 tahun daerah yang pixel ini tuh loncat dia. Nah itu. Jadi ada data di balik pixel-pixel itu teman-teman. Nah sekarang kita karena ini datanya belum diolah, ya kita olah lah teman-teman ya. Kita olah. Kita ngolah dulu yang ini dulu. Nah ini gampang, nanti tinggal di copy ya. Jadi kita butuh, biasa teman-teman Anda butuh tools yang properties ya, properties. Nah, Anda kan sering berhadapan ini. Nah, Anda gerak ke simbologi. Nah, sekarang jelas tampilannya beda teman-teman, dibanding yang seperti Anda sering lihat ya teman-teman ya. Beda banget teman-teman ya. Kita mau bikin analisa yang sederhana ya. Jadi contoh misalnya pakai gini nih analisanya, ini ya. Nah ini yuk pilih ini nih, single band plus color ya. Nah ini, nah itu ya. Sebenarnya ini udah dibikinin analisa teman-teman ya. Jadi jadi gini aja sih kita udah bisa dapat data sebenarnya. Jadi di area ini tuh paling tinggi itu 23.000 ya, 23.000 nih ya. Pakai ini bisa nih, pakai lebih kumulatif cut ya. Ini kan mix max ya. Sebenarnya nggak rubah juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Yuk mau pakai tadi di sini kan asalnya ya. Nah ini kita sini ya misalnya ya. Nah ini raster ya. Nah, itu ini ya kumulatif ya. Terus linear. Nah ini kalau kita pakai ini teman-teman ya, kumulatif ya. Nah ini linear ya, linear itu perubahan warna ya teman-teman ya. Nah ini you bisa pilih ini aja lah ya, range ya. Ya. Nah itu kan you bisa lihat ya bahwa ada perubahan kelasnya ya. Ini kelasnya udah dibikinin sebenarnya ya. Kelasnya udah dibikinin ya gitu ya. Nih, jadi gitu ya pilihannya ya. Jadi tadi kan kita udah pilih single band plus color ya. Ini cuma ada satu warna ya. Kita pilih ini linear. Nah, coloramnya ambil yang satu warna lah kayak gini lah ya, red ya. Nah, itu. Nah, ini kamu bisa lihat datanya gerak. Nah, berarti teman-teman apa kesimpulannya? Kalau suatu dia semakin gelap berarti di situ penduduknya semakin banyak teman-teman ya, makin banyak. Kita oke lah dulu ya. Udah ya. Oke. Sip. Nah, itu teman-teman hasil analisanya ya. Jadi kamu bisa lihat hasil penelitian NASA itu ternyata daerah Jawa itu paling banyak gitu kan ya, paling banyak sebarannya teman-teman ya. Jadi inilah sebaran datanya gitu kan ya. Jadi kalau yang warnanya seperti ini dia 0 ya, mungkin banyak 0 penduduk teman-teman ya. Mau daerah-daerah kosong, daerah-daerah pulau-pulau yang kosong ya, itu kan banyak ya gitu, banyak banget teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, jadi nah ini nih satu pixel ini nih teman-teman nih, ini satu pixel nih, ini kayaknya daerah ini nggak pas ya pengambilan datanya nih. Nah ini kalau kita ambil ujungnya nih, nah itu berarti penduduk di area ini teman-teman nih ya, di area ini apa ya, daerah
Ini daerah ini ya, perbatasan Tasik dan Pangandaran kali ini ya, ini tuh ya. Ini penduduknya diperkirakan ya ini 530 orang ya. Biasanya memang daerah-daerah terpencil nih ya, banyak pohon segala macem ya ini. Tapi kalau misalnya daerah-daerah kota-kota gede nih ya, ini pasti Bandung nih ya, yang Bandung mah ini nih, area Bandung mah nih. Nah, ini Bandung, ini Jakarta nih teman-teman, Jakarta, Bekasi, Jabodetabek lah ya. Jabodetabek itu Jakarta ini kan, ini kalau you klik yang ini ya, jangan lupa ya, ini yang dipilih ini ya, yang biru ini nih. Kalau diklik, wah itu kan, ini kan yang ini ya, ini kan bisa kelihatan nih, yang tahun 2020 nih, lihat. Atau daerah mana lah ya. Nah sekarang teman-teman, ini kan tahun 2000 nih ya, kita lihat lagi lah zoomnya. Nah, tahun 2000, coba ini kan yang bawah kan belum ada analisanya tuh ya, masih gelap aja. Nah kita mau copy teman-teman. Nah yuk kan pernah copy style ya, jadi nggak usah dianalisa kayak tadi lagi. Nah ini dari sini yuk klik kanan. Nah ini style, copy style, clear, copy style, klik. Nah itu ya, ulang lagi dari sini ya, ingat ya, yang populasi 2020 nih yang lagi on nih ya, lagi on ya. Nah gitu kan, ini diklik kanan ya. Ini kalau yuk klik bawah ini begini teman-teman, kalau ini kan masih hitam tuh ya, jadi yang ini nih klik kanan, style, copy style ya. Anda pernah ini klik kanan di sini nih, tahu-tahu nanti ini rubah, klik kanan, paste style. Nah gitu. Nah ini teman-teman, ini sebenarnya coba yuk perhatian, ini tahun 2000 penduduk Indonesia, tahun 2020. Nah kamu lihat nggak perbedaannya tuh ya, ada perbedaannya tuh ya. Jadi terjadi istilahnya penduduk yang bertambah ya. Kalau penduduk biasanya bertambah ya, jarang berkurang ya. Ada sih berkurang di sini, ada berkurang teman-teman ya, ada berkurang. Biasanya kalau berkurang itu ya mungkin pindah ke daerah lain yang lebih maju ya. Ini perbedaan teman-teman ya. Yuk lihat kalau nih misalnya ini ya, kayak Kentara deh ini nih. Ini daerah Banten ya. Ini daerah Banten tuh tahun 2000 yuk bisa lihat warnanya kosong nih ya. Ketika tahun 2020 gelap. Wah, gelap sampai bawah malah. Wah, ini kan daerah ini ya, Pamulang mungkin ya. Bogor ya. Ini mah Bandung. Nah lihat teman-teman ya, ini daerah Bandung tahun 2000 dia kayak masih nggak terlalu banyak ya, walau alam ya. Tahun 2000 berapa ya, mungkin sekitar 1,5 juta kali ya. Sekarang Bandung udah 3 juta atau 4 juta mungkin ya. Ini lihat nih, ini area Bandung nih ya, area Bandung nih ketika tahun 2020 itu ya, gitu ya. Jadi ini NASA itu cari tekniknya sebenarnya walau alam bisawab teman-teman ya, bagaimana dia bisa bikin peta perkiraan penduduk dengan penginderaan jarak jauh sebenarnya ya, bisa aja lah teman-teman ya, walau alam itu mah ya gitu. Ini teknik kayak gini tuh bisa digunakan buat analisa apapun ya, buat analisa misalnya di laut pergerakan ikan tuna kemana gitu kan. Nah itu sebenarnya ikan yang memang bisa ditangkap ya, itu banyak analisanya sebenarnya, namanya analisa raster. Nah sekarang teman-teman, kita kan udah tahu bahwa peta tahun 2000 dan peta tahun 2020 ini beda ya. Jadi kita mau bikin analisanya. Jadi sebenarnya pada dasarnya begini teman-teman ya, sederhananya gini nih. Misalnya ada 1 pixel ya, yuk lihat. Nah ini kayaknya daerah Serang nih. Ini Serang nih. Nah ini yuk lihat tahun kenapa ini? Yang ini ya. Nah ini Serang nih. Tahun 2000 nih, Serang ini warnanya begini ya. Berarti populasinya masih sedikit sebenarnya, bukan sedikit lah ya. Tapi dibanding 2020, wah dia kentara banget ya. Kentara banget. Jadi kalau kita klik yang ini, yang ini tadi, nah kita bisa lihat perbedaannya ya.
asalnya di area ini ya, walau alam ya, ini area ini memang sedikit lah ya. Asalnya 752 berubah jadi 1080 ya, itu perubahannya kentara banget ya, perubahannya kentara banget teman-teman. Jadi itu, ini nih ya, ini ada satu, bapak nggak tahu klik apa barusan. Klik ini daerah apa, walau alam nih, Jakarta pokoknya yang saya klik nih ya. Ini tuh, wah ini Jakarta padat nih, satu area asalnya tuh 9.000 orang tahun 2000. Di area yang apa barusan bapak klik itu jadi 14.549 jiwa teman-teman ya. Nah itu sebenarnya kita bisa bikin analisanya lagi ya. Jadi yuk bayangin aja, ini 10.000 dibagi 25 km persegi ya, atau dibagi lagi lah pakai meter ya, berarti berapa jiwa per meter. Nah itu nanti ujung-ujungnya tuh ya, berapa jiwa per meter ya. Jadi kita bisa lihat kepadatan penduduk dari analisa begini. Nah nanti kita mau ngurang teman-teman ya, yang tahun 2020 dikurangi tahun 2000. Nah nanti kita dapat selisihnya, perbedaannya. Oke, kita bikin analisanya sekarang. Kita bikin zoom full dulu, kejauhannya ini karena tadi ada si OpenStreetnya, kita batin lah OpenStreetnya ya teman-teman. Oke, kita mau bikin analisa. Nah, kita bikin foldernya dulu, grupnya dulu ya, analisa perbedaan populasi. Gitu ya. Nah sini ya, nah sini lah, agak di bawahnya, atau ya udahlah di bawah sini ya teman-teman ya, supaya nggak pusing. Oke, kita mau ngurang ini ke sini ya, pengurangan raster teman-teman. Nah caranya adalah dari sini klik raster ya, nanti ada raster kalkulator. Ini biasanya sudah ada nih raster kalkulator. Sebenarnya itu cuma ngitung isi pixel tadi sebenarnya ya. Nah ini jangan lupa teman-teman yang populasi Indonesia tahun 2020 ya. Nah, ini 2020 dikurang. Nah ini ya, kurang ya tahun 2000. Klik 2 kali jangan lupa supaya muncul di sini. Klik 2 kali, klik. Nah itu ya, populasi Indonesia tahun 2000. Nah udah dapet tuh. Kok belum bisa di oke ya? Kenapa? Karena kita belum ngeklik ini output layernya apa. Nah gitu ya. Nah ini kita klik, simpan di mana folder, tersesat di komputer sendiri. Nah ini ya, nah ini teman-teman kita simpan sini. Nah ini kasih nama, analisa perbedaan populasi ya, penduduk ya, populasi ya, populasi antara tahun 2020 dan 2000. Nah itu ya teman-teman ya, save. Oke, sabar udah ya. Oke, udah muncul ya, udah oke aja, sip. Nah muncul sini teman-teman, mantap, jiwa menggelagar. Dah dapat analisanya nih ya, dapat analisanya ya, dapat analisanya teman-teman. Sebenarnya ini pengurangan aja teman-teman ya, pengurangan aja ya, cuma kan kita tuh urusannya tetap besar kayak gini nih ya. Contoh lihatlah, example ya. Nah, coba yang tadi tuh, ini kan yang ini ya. Ini kentara ya. Tuh. Nah ini kentara ya. Nah kita coba lihat lagi. Kentara ya, beda ya. Nah ini sambil diklik juga. Nah itu teman-teman. Nah kan yuk tadi bisa lihat bahwa ini beda banget. Tuh. Nah ini diklik semua ya, klik. Nah coba yuk klik yang ini ya. Tadi kan ada perubahan warna nih. Ini daerah ujung atau daerah dekat pantai kali ya, walau alam lah ya. Ini klik. Nah itu dapatlah datanya nih. Nah ini teman-teman, daerah mana tadi? Tadi daerah yang tadi kita klik itu ya, tahun 2000 penduduknya 752 orang ya, nggak tahu daerah pantai daerah apalah. Nah tahun 2020 dia jadi 180.
Sebenarnya untuk dapetin 328 ini sebenarnya cuma 180 dikurangi 752, ini dapat ini. Ini kan perkiraan ya teman-teman ya. Perkiraan secara spasial. Yuk bayangin ada peta satelit di atas, terus dia memprediksi orang di bawah. Gimana caranya? Nah, itu kamu baca lagi lah itu dokumennya si NASA tadi itu ya. Bagaimana dia bisa memprediksi banyak orang itu teman-teman ya. Oke, nah itu teman-teman sebenarnya dia ngurangin ini aja dapat ini. Nah gitu ya. Jadi yang ini ya. Ini kan yang 328 ini yang ini nih ya. Oke, sekarang kita ini matiin dulu, matiin teman-teman. Nah ini jadi kita lihat lagi lihat yang ini teman-teman ya. Nah ini panjang banget ya legendnya. Kita pendekin aja ya. Gitu. Inilah, ini aja deh, gitu. Indonesia, kasih Indonesia, gitu ya, gitu. Nah ini ya teman-teman, analisa perbedaan populasi Indonesia antara tahun 2020 dan 2000. Nah itu ya. Nah ini teman-teman, dari sini kita save dulu, jangan lupa, pada hilang. Jadi sebenarnya analisa yang dibandingkan itu bisa apa aja teman-teman ya. Pergerakan apapun bisa, asal ada dasar pergerakan angin, pergerakan awan, itu sebenarnya analisanya kayak gini sebenarnya ya. Perbedaan titik api apa-apa, yang penting ada raster ya gitu ya, gitu kan. Misalnya dulu banyak hutannya, sekarang hilang hutannya, analisanya sama kayak gini tuh, sama teman-teman, sama analisanya. Jadi dulu misalnya pohonnya banyak hijau gitu kan, pas analisa tahun 2000 tuh pohonnya hijau lah daerah Kalimantan itu ya, dari perbatasan ini hijau gitu kan misalnya. Kemudian pas tahun 5 tahun kemudian 10-20 tahun kemudian 2020 misalnya, jarang juga sih ya, di fotonya kelamaan ya, 2020 dipotret lagi ternyata udah apa ya, udah coklat-coklat gitu ya, udah kelihatan perbedaan warnanya. Nah itu nanti bisa dianalisa, oh ternyata daerah piksel ini tuh udah terjadi pengundulan hutan teman-teman. Nah itu ya, dia salah satu bentuknya itu ya, analisa perbedaan band di raster ya itu. Nah sekarang kita coba analisa ini teman-teman ya, supaya kita dapat manfaatnya gitu ya, mana daerah yang terjadi lonjakan penduduk, mana yang nurun. Nah itulah ya. Oke, kita balik lagi ke sini, ini ya, jangan lupa ini checklist, ini mati semua ya. Lu lihat ya, groupingnya mati ya. Nah ini coba ini aja yang dimatiin ya, gitu. Nah ini mati semua ya, mati, ini mati nih ya. Berarti yang hidup cuma ini doang ya. Nah ini klik kanan teman-teman, properties. Nah seperti biasa teman-teman, kita berhadapan dengan simbologi, cuma tampilannya beda banget ya, karena Anda baru melihat ya urusan raster lah, mulai mengenal lah, karena di theoreticalnya ada. Ini single band, yuk pindahin ke sini nih. Nah, seperti tadi ya persis ya. Nah itu ya. Nah ini teman-teman, ini kita pindahin ke sini ya, kumulatif concat ya. Nah ini ya, ini terus kita coba yang discrete ya, yang discrete teman-teman ya. Tadi linear ya, ini yang discrete teman-teman ya, discrete ya. Kemudian kita coba kita hapus semua nih ya. Jadi yang ini kita hapus ya, ini nih, yang ini kita hapus teman-teman ya. Nah ini kan ada banyak ya. Nah, ini you klik ini 1, 2, pakai shift aja ya, pakai shift atau langsung ke bawah ya. Nah itu ya. Nah ini kita hapus. Nah itu hapus teman-teman ya. Nah ini kan kamu lihat kalau value-nya kurang sama dengan teman-teman ya, gitu. Nah ini kamu tambahin 1. Nah 1, nah itu misalnya kalau dia minus teman-teman ya, kalau dia minus kan berarti penduduknya berkurang. Nah itu ya, jadi misalnya minus 100, nah itu ya, minus 100, kita kasih label menurun. Nah, gitu. Warnanya
apa misalnya. Nah ini aja lah ya. Jadi kalau ada warna gini berarti penduduk di daerah itu menurun teman-teman ya, karena nanti kan ada nilai minus teman-teman ya, nanti ada nilai yang minus ya tuh. Nah tadi kan kita pengurangan antara tadi kan pengurangan kalau 2020 nya misalnya 2020 jumlahnya 1000 ya, yang tahun 2000 jumlahnya 3000. 1000 kurangnya 2000 kan minus teman-teman ya, jelas ya, berarti berkurang sebenarnya, ada perpindahan penduduk ya. Ya, jadi kita tuh harus menduga terjadi perpindahan penduduk. Nah, ya, analisa yang lebih luas lagi, itu penduduk pindah kemana tuh? Nah, itu kan sebenarnya di pertanyaan tuh ada sih teman-teman, nanti kita lihat ya. Terus sebenarnya kita harus lihat dulu tadi berapa ya totalnya. Terus misalnya kalau misalnya dia tidak minus ya, jadi tidak minus ya, misalnya 100 misalnya ya, gitu. Ini warnanya apa ya, warnanya tadi apa, inilah ya. Nah itu deket banget warnanya, biru aja, biru. Nah itu ya, berarti ini tetap. Ya, jadi penduduk tuh tetap ya. Terus kalau kita tambah lagi misalnya yang ini ya, nah ini jangan lupa loh, ini geser di ini 1000 misalnya. Nah itu ya, ini perpindahan 100.000 nggak mungkin nih. Nah ini kita kasih warna kuning. Nah ini jadi kalau misalnya tahun 2000 jumlahnya penduduk di situ 1000 teman-teman. Kemudian pas tahun 2020 dia jadi 2000, kan naik tuh ya, naik tuh, yang asalnya 1000 jadi 2000 tuh ya, ini meningkat. Nah gitu teman-teman ya, kuning. Kita nambah lagi yang ini ya, ini kan udah ada nih, ini misalnya 10.000 ya, 1, 2, 3 mungkin lah ya, 1 pixel 10.000, bahkan kalau Jakarta mungkin bisa lebih 100.000 kali ya, walau alam ya teman-teman ya. Udah. Nah itu ini kan, nah ini ya, nah ini warna agak genjreng. Nah ini merah aja lah, mungkin jadi banyak kali ya. Sangat meningkat. Nah gitu teman-teman. Udah ya teman-teman ya. Ya udah deh. Single band. Ya, terus the color ini kumulatif, lupa nih kumulatif ya. Ini kumulatif tadi, discrete ya, discrete. Nah ini dah ya, udah deh, dah oke ya, oke dulu stop. Apa ya, aduh ada yang salah barusan, ada yang salah teman-teman, salah. Baik lagi ya teman-teman ya, yang ini kita hapus. Ini kan discrete. Cancel dulu. Di kanan properties, maaf ya teman-teman ya. Nah ini koloramnya kita ganti nih, jadi spektral. Nah ini spektral. Nah ini teman-teman spektral ya. Aduh maaf nih teman-teman, ini pilihnya yang spektral ya, lupa ya. Nah ini udah bener sih. Cancel lagi ya, klik kanan properties, terus the code, ini kumulatif. Nah ininya spektral teman-teman. Nah gitu, spektral.
Sebenarnya bisa rubah yang ini juga sebenarnya ya. Kalau ngerubah yang ini bisa sih ya, ini aja dirubah-rubah nih. Ini yang paling kecil ya, ini yang paling gede dia. Nah itu, ini aja nih kita ganti ya, minus 100 gitu kan. Nah ini yang minus 100 menurun. Nah terus apa lagi, ini ya, ini aja ya, ini aja lah warnanya ya. Ini misalnya ini 100, nah ini tetap. Nah ini yang ini 1000 meningkat. Nah yang ini 10.000. 1, 2, 3. Nah, itu. Jadi satu pixelnya itu 10.000 perbedaannya. Terus yang ini sangat meningkat. Nah itu ya. Kita nggak butuh yang ini mas sebenarnya, kita hapus aja lah. Nah gitu teman-teman. Ini yang tadi nggak kepilih nih, lupa. Nah coba oke dulu. Oh iya, user define sebenarnya. Aduh. Ah ini teman-teman ya, jadi yang paling nggak ada yang menurun ya. Oh ada nih kecil tapi ya, ada yang menurun ya. Saya pakai OpenStreetMap ya, supaya agak cantik. Oh ini peta dasarnya di atas ya, kita pindahin ke atas teman-teman. Nah situ, nah itu jadi ininya bisa di bawah. Ah itu supaya enak lihatnya nih. Nah ini teman-teman ya, jadi daerah Jakarta ini sangat meningkat tajam perbendaharaan tunduknya teman-teman ya. Pada dasarnya daerah Indonesia pada lainnya tetap gitu ya. Surabaya juga luar biasa. Ini Semarang kali ya. Semarang ya, Semarang, ini Bandung kelihatannya ya. Itu perubahan yang kita pakai pen map ya. Nah ini perubahan penduduknya luar biasa ya. Nah itu teman-teman, itu perbedaannya teman-teman. Nih kalau you mau case yang agak tadi kan, yang kalau meningkat kan gampang, soal menurun yang kadang-kadang suka kita bingung ya. Nah ini menurun nih teman-teman, jelas nih daerah ini orangnya hilang. Pindah atau apalah ya, tahu di mana nih. Ini daerah mana sih ini perkiraan? Oh Tanjung Balai. Ini berarti daerah Sumatera Utara nih, Tanjung Balai ya. Ini kampung kakek saya nih teman-teman, Tanjung Balai. Oh iya ini Pematang Siantar kayaknya ini. Iya Pematang Siantar nih. Nah daerah sini nih, ini daerah sini penduduknya menurun dia nih. Nah dari sini nih penduduknya ngilang deh. Ada teman kita di Pematang Siantar ya. Nah ini nih ya, lihat aja yang ini nyalain nih atasnya nih, tok. Nah itu ya. Nah coba lihat lagi bener matiin. Nah berarti pixel ini ya. Nah kita gedein. Nah pixel ini nih, yang ini nih yang kita mau klik lain. Nah ini nih, ini kentara nih, ini pixel yang di arah sini nih. Ini penduduk bukan naik antara tahun 2000 tapi ngilang deh. Coba kita klik aja sembarang sini ya, di sini ya, klik. Nah itu yang ini nih kayak ini. Nah yang ini nih, nah ini kan beda nih. Nah, kayaknya dua daerah ini kalau nggak salah, kita nyalain lagi tuh. Oh ke bawah. Nah, 1, 2, 3 nih, ini penduduknya berkurang nih. Jadi dari tahun 2000 ke 2020 bukan bertambah, dia berkurang. Nah coba yang ini ya, klik. Nah itu, nah ini bandnya kelihatan, kita liatin. Oh jadi waktu tahun 2000 dia penduduknya 4068 orang. Nah ya di sini tuh ya. Ketika tahun 2000 dia berkurang mah ya 3000, perkurangannya ada 225 orang ya. Walau alam kemana perginya ya gitu kan ya, mungkin ke kota besar ya.
Yang ini sama juga, kayaknya nggak jauh. Nah ini, jadi waktu tahun 2000 ini penduduk daerah ini 2000 orang, 2011 orang kemungkinan ya. Ini nama juga approximately ya gitu ya, pendugaan sebenarnya ya. Ini bukan sensus ya. Jadi itu jadi analisa NASA lah sebenarnya, analisa raster namanya ya. Jadi pixel ini ada nilainya teman-teman. Pixel ini tuh nilainya kalau di tahun 2020 1896 sekian gitu kan ya. Ya sebenarnya ini nggak bisa, orang itu kan nggak mungkin float ya teman-teman, nggak mungkin double lah ya, mungkin desimal orang itu. Nah ini perkiraannya ini berarti lebih condong ke 1896 orang ya. Udah 57 berarti 1897 orang ya. Ketika tahun 2000 dia sebenarnya banyak, hampir 2011 orang ya. Nah terjadi perbedaan penduduk 114. Nah ini kemana yang 100 orang ini, walau mungkin ada yang meninggal, ada yang pindah, ada yang ke kota ya gitu ya gitu. Ini analisa yang cukup baik nih ya, kenapa dia pada kemana orangnya gitu teman-teman. Kalau yang lain kebanyakan tetap lah ya gitu teman-teman. Aduh sebentar teman-teman, ini ada telepon teman-teman. Jadi kira-kira begitu teman-teman. Jadi yang Anda kumpulkan buat UAS, kalau Anda mau ini berarti ini semua teman-teman ya gitu ya. Jadi coba yang ini tadi berapa ya. Ini kita coba dari ini ya, coba nyalain. Ini katanya meningkat tajam nih, klik. Ini wow, di satu daerah walau alam di mana tadi teman-teman, di sini ya. Ini nih, ini kan udah warna merah ya, di analisa ini kan sangat meningkat nih, sangat meningkat dia tuh. Coba kita nyalain ini, jadi semua nyala ya. Nah ini nyala. Klik. Nah ini yang ini ya, ini daerah Jakarta Utara nih. Nah ini teman-teman, ini daerah yang tadi saya klik, yang Bapak klik nih, asal penduduknya itu tahun 2000 sekitar 16.000 orang. Itu memang udah padat ya. Kemudian pas tahun 2020 tahun kemudian dia jadi 18.000 ya. Di perbedaan aja 2789 ya gitu ya. Tadi apa sih, iya ya gitulah teman-teman ya, yang bisa kita lakukan di hari ini ya. Semoga bermanfaat. Pekan depan kita coba analisa raster lagi untuk peta ketinggian teman-teman ya. Jangan lupa ini data jangan you upload ke Giskloud teman-teman, ini datanya gede-gede masalahnya ya. Jadi kalau you cek nanti ini gede-gede banget teman-teman ya. Tadi mana tadi? Ini bukan di sini. Nah ini teman-teman ya. Jadi you lihat aja size nih, mantap jiwa. Jadi tadi hasil potongan kita ini sebenarnya ini kecil sih. Yang ini sih bisa kita upload ke, andaikan you mau upload yang, kalau you upload ininya doang bisa nih. Jadi you hapus ini nih, yang populasi dunia ya you hapus nih ya. Mending kayak gini nih. Kalau you mau onlinein teman-teman, yang ini hapus nih. Ini hapus. Di yang ini tak save dulu sayang.
yang populasi dunia yuk hapus nih. Mana sih hapusnya? Remove group. Itu. Itu kan satu grup hilang tuh. Nah, kalau ini doang, ini bisa you upload ke Gigis Cloud. Ya. Ini bisa upload ke Gigis Cloud ya. Deh. Ini kan filenya ini yang ini kan. 1 2 3. Ini berapa total? 5 mega ya. Bisa nih. You kan punya 50 mega di Gigis Cloud. Ya, bisa you upload. Bisa. Ya, jangan pakai yang ikut yang dunia, jangan ikut. Jadi you cukup ini aja. Ya, you cukup ini aja ya. Jadi yang tadi yang dunia you hapus. Ya, berarti you Indonesia aja. Nah, itu ini bisa diupload ke Gigis Cloud. Nah, jadi bisa bahan untuk UAS teman-teman ya. Tinggal nanti you kirim linknya aja ya ke Bapak seperti biasa. Nguploadnya biasa aja seperti ngupload tadi kita lihat rasternya berapa. Raster ini kecil lah ya. Yang ini kan kecil lah ya. Yang namanya vektor tuh kecil teman-teman ya. Ini kan SAP-nya nih. Mana SAP? SAP di mana? Ini SAP ya. Ini kan SAP-nya nih. Kecil lah 3,6 mega. Ya bagusnya sih dipotong dulu sih. Jadi cuma Indonesia doang ya. Kalau cuma Indonesia doang kecil banget ya. Berarti nanti kalau ini ditambah ini nah itu cukup lah. You masih punya space besar di Gigis Cloud ya gitu ya. Terakhir bagusnya sih Indonesia dipotong dulu sih supaya sayang lah ini ya. Jadi yang ini kan sebenarnya you tahu sendiri kan yang world ini kan sebenarnya, atau you hapus aja ini nggak apa-apa sebenarnya ya. Jadi yang ini you hapus ya, hapus aja deh yang world countries-nya ya. Kan tadi kan udah dipakai motong sebenarnya ya. Tapi kalau you mau boleh terserah lah ya gitu. Lagian kan ini isinya udah Indonesia, cuma ini kan di filter teman-teman tuh, mas filternya masih ada. Harusnya you klik kanan save as nih ya. Kalau you klik kanan save as, coba kita ya ini ya sekalian ya, klik kanan save as. Nah berarti kita ini ya, ini S3 save file, nggak usah diubah-ubah apapun, nyimpennya ke sini ya. Harusnya dari pertama ya. Ini harusnya tulis Indonesia itu. Nah itu save. Add save to file. Oke. Yang ini ayo hapus. Kalau ini kan bukan filteran lagi. Coba kita lihat. Oh ini ya, turun bawah. Gitu. Gitu. Supaya kita rapi. Gitu. Udahlah, gitu aja. Nah, yang ini bisa kita hapus nih, yang world countries nih. Ini kan filteran gede kalau nanti di-upload. Kalau ini masih kecil, teman-teman. Lihat aja sini nih. Tuh, ya sampainya cuma 142 kilo. Jadi nanti yang di-upload itu cuma ini ya, maksudnya satu grup lah ya. Indonesia jelas nih ya, seginilah biasanya di-upload. Biasanya yang penting-penting aja sih SAP sama DBF-nya aja sih. Coba yuk lihat nih, cuma terus tambah ini ya 5 mega bisa diupload ke Gigis. Nah jadi yuk upload aja teman-teman ya. Itu kan udah tahu caranya lah ya. Tadi ini nyalain ya. Itu. Nah gini teman-teman, ini save project ya gitu. Save project teman-teman. Nah itu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Ini yang you upload nanti ke Gigis teman-teman ya. Kira-kira gitu aja ya videonya. Ini udah kelamaan banget nih. Berapa lama sih teman-teman ya. Sukses buat anda upload nih ya si peta ini ke Gigis Cloud ya. Nanti buat UAS you tinggal share aja linknya ke Bapak. You kan udah terampil lah ngupload ya, gampang lah ya. Oke teman-teman, kita coba upload ya supaya kerjaannya nggak tanggung teman-teman ya.
kita upload ke Giskloud teman-teman. Ini posisi Bapak sudah login ya, login, database-nya masih satu-satunya. Coba yuk bayangin, kita udah punya beberapa banyak project dari kemarin. Kalau vektor-vektor doang mah kecil teman-teman, dia udah 11 mega tuh ya. Kita masih punya sisa banyak ya, 50 kurangi 11 ya, masih ada 39 mega lagi lah ya, cukup lah ya. Perkiraan tadi kita kan paling top kita mau upload 5 mega ini semua teman-teman ya. Nah, jadi kita coba upload teman-teman ya. Kita udah login nih ya, database-nya sama. Jangan create lagi loh teman-teman ya, bahaya ya. Jadi kita lihat di sini mapping Bapak ini ya, kerjaan kita 3 besar ini. Coba. Nah, ini teman-teman ya, petanya semua kita udah punya. Ini kamu yuk bisa lihat geometri raster ya. Ini Indonesia multi polygon ya. Udah kita upload aja. Bismillah, semoga lancar teman-teman ya. Kadang-kadang suka ya banyak kalah ya, kadang-kadang namanya juga perjalanan antar negara. Servernya jauh banget teman-teman ya. Servernya itu ada di Swiss. Sambil ngopi dulu teman-teman. Bismillah. Alhamdulillah, semoga lancar teman-teman yang kita upload ini ya, lancar jaya ya. Sengaja Bapak bikin lagi videonya ini supaya tadi nggak kagok gitu ya. Kita bikin video nih ya, semoga nanti bisa disambung dulu ya pakai Firewalk. Ini nih tools mantap, jiwa menggelagar nih. Lightwork, ini kalau di Linux ya, for Windows juga ada ya, Lightworks ya. Ini mantap jiwa teman-teman ya, buat open source nih, sering saya pakai nih. Lightwork nih, mantap jiwa menggelegar nih. Oke, creating, oke, public populasi. Kita sabar aja teman-teman ya, semoga lancar. Beda masalahnya kalau upload tuh ya, kayak pekan kemarin tuh kan ya, upload itu ya beginilah ya. Kalau jaringannya oke, ada masalah, kita tunggu aja teman-teman ya, semoga lancar. Oke, ini ngerekam gak sih? Ya, ngerekam ya. Oke, ayo teman-teman, semoga nggak kemana-mana. Oke, semoga mantap jiwa teman-teman. Alhamdulillah. Sabar teman-teman ya, sabar sampai itemnya hilang gitu ya. Zaman sekarang tuh kita dimanjakan. Mantap jiwa. Teman-teman ingat, ketika berhadapan seperti ini, depannya ganti pakai cloud teman-teman. Cloud. Nah, gitu. Jangan nimpa yang ini teman-teman, bahaya gitu kan ya. Ini yang offline, ini yang online ya. Udah kayak gini, oke. Nah, sebenarnya bagusnya jangan sampai ada tanda ini teman-teman ya. Ini nih, minus ini kita hapus ya. Nah, itu tuh bagusnya sih langsung. Biasanya udah otomatis, nggak apa-apa sih kalau spasi mah. Yang penting jangan titik, simbol ya. Suka trouble teman-teman ya. Suka trouble nih, udah gini aja deh. Jadi namanya gini ya. Yuk jangan pakai simbol-simbol teman-teman ya. Suka trouble nih, moga suka nanti pas upload ininya apa publishnya nih. Oke ya, Bapak cuma nambahin kata cloud terus ngapus tadi minusnya tuh, lupa mah tambah minus lagi ya. Kelupaan, nanti suka trouble. Jangan simbol-simbol ya, ini cuma kata-kata aja nih teman-teman, tuh kata-kata nih. Nah, tuh ya. Udah sip, bismillah. Tok. Oke. Sip. Oke, udah ya. Sekarang kita publish ya, karena ini peta pertama jadi kita publish ya. Oke. Oh, CRS nya nih, aduh lupa ya. Project properties, nah seperti biasa teman-teman ya, ini project properties. Nah itu ya,
projection teman-teman. Kita kan udah sepakat ini semua nih. Resolution use, nah WGS 84 aja di coordinate reference system WGS 84 EPSG 4326 teman-teman ya. Mungkin beda bentukan tapi pokoknya cari yang WGS 84 EPSG 4326 nih. Bisa dicari juga di sini nih ya gitu. Oke. Ini ngapain dia belakang? Biarin dulu dah. Save dulu dah. Save gitu ya. Ini yang cloud ya teman-teman ya, berarti data yang ini tuh sebenarnya ngakses di online sebenarnya. Publish stuk. Perbedaan CRS ya saja ya. Itu sama yang si OpenStreetnya itu teman-teman suka beda gitu tuh. Aduh, udah ada semut lagi. Mantap, jiwa menggelegar. Mantap lah teman-teman, nih udah muncul ya. Kalau udah muncul kayak gini sukses. Nah, coba lihat di belakang. Kita kita up. Nah, mana. Nah, ini ya. Nah, ini teman-teman. Jadilah kita punya raster. Mantap. Sabar teman-teman. Sabar, dia tuh masalahnya ya selama mantap jiwa. Keren. Coba lihat aja nih. Mantap. Save. Nah, coba sambil diklik ya gitu. Nah, jadi kalau kita mau analisa, ini ya, nih lihat nih ya. Nih, ini beda nih warnanya nih. Daerah ini nih. Nah, ini daerah ini nih. Nah, ini ya. Tahu daerah mana nih? Tok. Berarti ada perbedaan data di sini ya. Ini coba kita klik. Nah, itu. Ini ya. Ini ya. Coba lihat lagi. Tadi di sini. Nah, ini ya teman-teman nih. Ini tahun 2000. Tuh teman-teman, kalau kebanyakan ya kayak gini nih, stuck ya. Kalau canggih coding sendiri nih bisa. Nah, ini nih. Ini tahun 2000 nih. Ketika tahun 2020, nah ini penduduknya tambah banyak deh. Yang kita klik. Nah, itu ya. Nah, ini tahun 2000. Dia tuh 722 orang lah gitu ya. Nah, tahun 2020 1080 palingnya 752 teman-teman ya. Palingnya 752 dapatnya ini 328. Jadi tumbuh dia. Ada 328 orang. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ini datanya data raster dia, bukan data vektor dia. Gambar sebenarnya yang dianalisa pixel nih. Ya, pixel analisis ya gitu. Ya, biar kita belajar lah sedikit ya. Karena yang namanya data itu emang repotnya kita harus di lapangan itu ya, orang nggak peduli ya. You tuh harus ya, kalau ada yang bersinggungan dengan bidang ini ya, kadang-kadang mereka nggak peduli you ngerti atau enggak ya, yang penting you bisa ngolah datanya. Sip teman-teman, mantap jiwa menggelegar ya. Kita ini udah online. Tadi videonya beda ya, karena harus disambung nih. Ya wes teman-teman, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.